Striker baru timnas Indonesia, Ula Romeni, mendapat sorotan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan klub Inggris tersebut pada Januari lalu setelah direkrut dari FC Utrecht. Namun, karirnya di Oxford belum berjalan mulus. Sejak bergabung, Romeni belum menjadi pilihan utama di lini serang Oxford United. Dari 5 laga yang telah dijalani, ia hanya sekali tampil sebagai starter dan belum mencetak gol. Meski dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini depan, Romeni lebih nyaman bermain sebagai striker. Saya memainkan banyak laga sebagai penyerang lubang, sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Saya pikir saya bisa multifungsi dalam posisi ini, ujar Romeni kepada media Inggris, Bicester Advertiser. Namun, saya lebih suka bermain sebagai striker karena saya mendapatkan kebebasan lebih di posisi itu. Kendati demikian, media Inggris Oxford Mail menyoroti bahwa Romeni bukan seorang target man murni, yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak utama dalam tim. Hal ini menjadi perhatian bagi pelatih Oxford United, Gary Rowett, yang mengungkapkan bahwa absennya target man membuat timnya kesulitan menciptakan peluang. Ketidakhadiran target man berarti kami tidak bisa bermain sesuai dengan keinginan, ujar Rowett, dikutip dari Oxford Mail. Jika melihat tim-tim lain di divisi ini yang memiliki target man, mereka bisa bermain lebih langsung dan menciptakan peluang lebih banyak. Rowett menambahkan bahwa tanpa target man, Oxford United harus mencari cara lain untuk menyerang dan menguasai bola dengan lebih baik. Namun, ia tetap yakin bahwa Romeni dan rekan-rekannya mampu mengatasi tantangan ini. Kami harus memastikan bahwa kami bagus dalam penguasaan bola. Saya pikir kami adalah tim yang mampu mengendalikan bola, tetapi ketika rasa percaya diri menurun, itu bisa menjadi lebih sulit, ujar Rowett. Dengan situasi ini, perhatian tertuju pada bagaimana Romeni akan menampilkan performa terbaiknya di Oxford United, sekaligus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan pandangannya soal peluang Garuda. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 16 poin dan Australia dengan 7 poin. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final, sementara peringkat 3 dan 4 harus menjalani babak tambahan. Menurut Van Dijk, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di grup C. Ia menilai bahwa para rival, termasuk Australia, tidak terlalu meyakinkan performanya. Mereka masih punya banyak peluang di grup C, dan menurut saya para pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan, ujar Van Dijk kepada Voet Balzone. Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan bahwa Australia adalah lawan yang harus diwaspadai. Australia tentu saja tim yang harus selalu diperhitungkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya rasa mereka tidak berada di level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga semakin sedikit akhir-akhir ini, tambahnya. Selain itu, Van Dijk juga menilai bahwa Bahrain dan Cina bukan tim yang terlalu istimewa. Ia yakin, kecuali melawan Jepang, Indonesia bisa mengamankan poin di laga-laga lainnya. Cina tidak konsisten. Saya rasa pertandingan Indonesia lawan Cina, di pertemuan pertama, terlepas begitu saja. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana, jelasnya. Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat dengan kehadiran 3 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika mereka resmi bergabung, skuad Garuda akan semakin kompetitif untuk bersaing di grup C. Setelah melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia masih akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Laga-laga ini akan menjadi penentu bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Tim nasional Australia menghadapi tantangan besar menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Cina. Penjaga gawang mereka, Joe Gauci, mengalami cedera pinggul saat membela Barnsley di League One Inggris. Cedera itu terjadi dalam pertandingan melawan Rotherham United,
di mana Barnsley meraih kemenangan tipis 1-0. Gauci terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-76 setelah mengalami masalah pada pinggulnya saat mencoba memotong umpan silang lawan. Pelatih Barnsley, Darrell Clarke, belum memberikan kepastian mengenai kondisi terakhir sang kiper. Dalam wawancara dengan Birmingham Live, Clarke mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Joe telah melakukannya dengan cukup baik dan kita akan lihat bagaimana kondisinya besok malam, ujar Clarke. Absennya Gauci berpotensi mengubah rencana pelatih Graham Arnold dalam menghadapi pertandingan penting melawan Indonesia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Gauci merupakan salah satu pesaing utama Matthew Ryan di posisi penjaga gawang. Jika ia tidak bisa tampil, Australia harus mencari alternatif lain untuk mengisi pos di bawah Mistar. Di tengah kekhawatiran atas cedera Gauci, ada kabar baik bagi timnas Australia. Kiper utama mereka, Matthew Ryan, telah pulih dari cedera yang sebelumnya membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Ryan, yang kini membela klub Prancis, Lens, sudah kembali merumput dalam laga melawan FC Nantes akhir pekan lalu. Meskipun Lens gagal meraih kemenangan, kembalinya Ryan memberikan kelegaan bagi timnas Australia. Dengan kondisi yang masih belum pasti bagi Joe Gauci, Australia kemungkinan besar akan mengandalkan pengalaman Matthew Ryan dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina. Namun, tim pelatih tetap berharap Gauci bisa segera pulih agar memiliki lebih banyak opsi dalam laga krusial ini. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Menjelang dua pertandingan krusial ini, PSSI tengah berupaya menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, mereka akan menjalani debut saat melawan Australia. Namun, PSSI harus bergerak cepat. Pasalnya, pendaftaran skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Australia akan ditutup pada 10 Maret 2025. Jika semua pemain bisa diturunkan, Patrick Kluivert berpeluang menggunakan formasi 4-3-3. Emil Audero kemungkinan besar akan langsung dipercaya sebagai kiper utama. Di lini belakang, Kevin Dix bakal mengisi pos bek kanan, sedangkan Kelvin Verdong menempati bek kiri. Untuk posisi bek tengah, Jai Itzes dan Justin Hubner diprediksi akan menjadi andalan. Di lini tengah, Joey Pelupesi akan berperan sebagai gelandang bertahan. Pemain Lomel SK ini diharapkan bisa menjadi pemutus serangan lawan yang efektif. Sementara itu, Tom Haye dan Ivar Jenner bakal mengisi 2 slot gelandang lainnya. Haye kemungkinan besar akan menjadi pengatur serangan, sedangkan Jenner akan menjalankan peran sebagai gelandang pekerja yang aktif di lapangan. Di lini serang, Ragnar Oratmangoen diprediksi menempati posisi sayap kanan, sementara Dean James yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi berpeluang dimainkan di sisi kiri. Sebagai ujung tombak, Ula Romeni kemungkinan besar akan dipercaya untuk mengisi posisi striker utama. Dengan komposisi pemain yang semakin kuat, timnas Indonesia bertekad meraih hasil maksimal di 2 laga ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Wasit asal Tajikistan, Sadullo Gulmurodi, ditunjuk untuk memimpin laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Penunjukan Gulmurodi menarik perhatian, mengingat kontroversi yang terjadi saat pertemuan pertama antara kedua tim di Rifa pada Oktober 2024. Ketika itu, timnas Indonesia hampir meraih kemenangan sebelum wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 9 menit, meski sebelumnya hanya diumumkan 6 menit. Keputusan ini membuat Bahrain mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir. Berbeda dengan Alkaf, Sadullo Gulmurodi dikenal sebagai wasit yang tegas dan tidak segan mengeluarkan kartu saat memimpin pertandingan. Namun, bagi timnas Indonesia, ia bisa dibilang cukup bersahabat. Salah satu momen yang diingat adalah saat ia memimpin laga timnas Indonesia melawan Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Gulmurodi memberikan penalti kepada Indonesia yang sukses dikonversi oleh Asnawi Mangkualam. Selain itu, ia juga memberikan kartu merah kepada bek Vietnam, Le Pham Long. Keputusan-keputusan ini turut membantu timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam. Kini, kehadiran Gulmurodi di laga kontra Bahrain menimbulkan pertanyaan, apakah kepemimpinannya akan kembali membawa keberuntungan bagi skuad Garuda? Meskipun FIFA belum mengumumkan secara resmi, Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT,
telah lebih dulu mengonfirmasi penunjukan Gulmurodi.